Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qada lidh-dhillati wal hawani ala man 'asahu wa khalafa amrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 2 hari ke depan atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus kita akan mengadakan atau akan merayakan sebuah momentum, merayakan euforia, suatu momentum yang sakral bagi kita. Tidak lain dan tidak bukan yaitu momentum kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, spirit daripada hadirnya kemerdekaan ini harus diisi dengan spirit yang notabene-nya tidak hanya menjunjung pada aspek kebangsaan, tidak hanya pada aspek keindonesiaan, tetapi juga pada aspek keislaman yang ada sampai hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat sehingga pada hari ini kita hadir berkumpul di dalam tempat yang berkah ini. Saya tiba-tiba teringat dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'qul fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ni'matani ma'qulun, ada 2 nikmat yang sering yang kadang dilupakan oleh manusia. Fihi ma katsirun minan nas, yang dimana manusia ini kadang melupakan 2 nikmat ini. Apa nikmat itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu yang luang. Sehingga alhamdulillah kita hadir di sini tak lain dan tak bukan sebagai salah satu bentuk kewajiban dan juga semoga menjadi kebutuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan sebagai hal yang baik dan menjadi salah satu jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak terlupa salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kemudian kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memberikan kita syafaat kelak di hari akhir ataukah di yaumul qiyamah. Saudaraku, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai khutbah ini dengan salah satu kisah. Ada seorang ulama yang dimana ulama ini selama 2 bulan berturut-turut, ulama ini setiap selesai membaca suratul Fatihah di dalam salatnya, dia kemudian melanjutkan dengan surah pendek yaitu surah Al-Ma'un. Dan di rakaat kedua, Andre Gurutta ataukah ulama ini membaca surah Al-Ikhlas. Tidak lama kemudian, selama 2 bulan berturut-turut ini, setiap selesai membaca suratul Fatihah, ulama ini membaca surah Al-Ma'un. Ketika selesai surah Al-Ma'un, di rakaat selanjutnya salah
ikhlas. Kemudian tidak lama ada jamaah ataukah ada murid daripada ulama ini yang kemudian bertanya kepada ulama tersebut, wahai guruku, wahai ulama kami, wahai mursyid kami, apa kira-kira yang menjadi sebab musabah selama 2 bulan berturut-turut setelah kita sudah baca ini surah Al-Fatihah, selalu kita mulai dengan Al-Aid atau Al-Ma'un, dan setelah itu kita baca lagi Al-Ikhlas. Apa kira-kira penyebabnya? Tidak ada mika surah yang lain, tidak ada mika ayat yang lain, tidak ada mika ayat-ayat pilihan yang lain yang menjadi buku istilah bahasa Bugisnya, yang menjadi sesuatu yang dibaca, sunnah yang dibaca setelah suratul Fatihah. Alhasil ulama ini menjawab dengan kerendahan hati, wahai jamaah, wahai muridku, tidakkah kira-kira engkau tersentuh dengan apa yang saya lakukan hari ini? Sebenarnya ada makna yang dalam yang ingin saya titipkan dengan apa yang kemudian saya lakukan pada hari ini. Apa itu? Tidakkah kau mendengar ketika saya melantunkan surah Al-Ma'un? Murid ini menjawab, saya mendengar, maka saya menghafal. Wahai guru, alhasil apa yang terjadi? Guru ini kemudian memberikan penjelasan kepada sang murid ini bahwa ketahuilah bahwa selama 2 bulan berturut-turut secara tidak langsung saya menyembuh kalian. Secara tidak langsung saya memberitahukan kepada kalian mengenai dengan apa yang ingin dicapai, apa maksud daripada surah Al-Ma'un ini, apa isi daripada surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah kalian tidak melihat? Ara'aita alladzi yukadzibu, orang-orang yang membohongi, orang-orang yang menghilangkan kebenaran bid-din, melalui dengan variabel agama. Fadzalikal ladzi, orang-orang yang yad'ul yatim, yang tidak memberikan hak-hak bagi orang yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan hak-hak kepada fakir atau yatim dan orang-orang miskin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita mampu sedikit mengambil salah satu sintesa bahwa atau konklusi sementara bahwa Islam pada dasarnya bukan hanya pada aspek ritus. Islam pada dasarnya bukan hanya pada aspek peribadatan, tapi bagaimana kemudian Islam itu mampu meluas. Islam itu mampu mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang Islam, dia bukan hanya pada posisi transcendental, bukan hanya posisi bahwa hablum minallah, tetapi ada upaya untuk hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia, wa hablum minal alam, dan bagaimana hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa hadirnya agama Islam tidak lain dan tidak bukan menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana ketika kita mencoba mentadabburi atau mencoba mendaras kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya ayat 107, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus seorang utusan yang bernama Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa apa pemaknaan Islam rahmatan lil alamin. Jadi pemaknaan Islam rahmatan lil alamin bukan hanya bahwa Islam itu menjadi rahmat ketika bagi orang-orang Arab, bukan ketika menjadi rahmat bagi orang-orang yang berada di sekitaran Nabi, bukan. Tetapi bagaimana kemudian Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh kita semua ini. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menitik beratkan pada salah satu hadisnya bahwa la farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada yang menjadi pembeda, tidak ada yang menjadi hal yang diferensiasi, tidak ada yang menjadi pembeda bainal arabi wal ajam, antara Arab dengan
dan non-Arab. Kullukum min Adam, setiap kita adalah dari Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal daripada tanah. Hal inilah yang menjadi landasan bagaimana seorang pemikir atau cendekiawan kita yang sering kita kenal dengan Nur Khalis Majid atau dikenal dengan Cak Nur, memberikan kita gambaran mengenai dengan keislaman dan keindonesiaan. Artinya Indonesia itu tidak boleh lepas daripada Islam, dan Islam itu juga tidak boleh lepas daripada Indonesia. Artinya ini adalah hubungan yang paralel. Bagaimana kemudian kita menjaga Indonesia dengan spirit keislaman, dan juga kita berislam dengan corak-corak keindonesiaan. Hal itulah yang kemudian mampu menjadi upaya kita, ikhtiar kita hari ini. Kalau toh kita selalu menggaungkan, kalau toh kita selalu menciarkan bahwa Indonesia 2045, Indonesia emas 2045, maka otomatis kita harus memulai dari hal-hal kecil ini. Ikhtiar kita, penguatan per aspek keislaman, penguatan per aspek keindonesiaan, itu menjadi bekal utama kita untuk menyongsong yang namanya peradaban ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kemudian saya sampaikan pada khutbah kali ini itu mampu kita internalisasikan, mampu kita rekontekstualisasi dengan baik. Kalau orang tua tak dulu itu mungkin berperang memakai pedang, memakai bedil, memakai pistol. Hari ini harusnya itu direkontekstualisasi. Harusnya itu kita coba melihat perang kita hari ini. Perang kita hari ini adalah perang proxy warfare, yang dimana kalau kita coba baca bukunya Jurilina, The Architect of Deception on the Freemasonry, salah satu perang yang hadir hari ini teman-teman ibu yang mana adalah perang yang disebut dengan perang kebudayaan, di mana hari ini hegemoni atau politik yang hadir di dunia internasional hari ini mencoba ingin merusak kita lewat kebudayaan sebenarnya, menghilangkan kita daripada akar kebudayaannya kita, menghilangkan kita daripada akar keislamannya kita, sehingga ada hal-hal yang mungkin sederhana tetapi kita lupa, ada hal-hal yang dekat tetapi sederhana tetapi mungkin kita abaikan. Ada filosofi yang diajarkan oleh orang kota dulu, taruh ada taruh bau, iya kana iya gau, mungkin kita lupakan dan mungkin sering kita dapatkan, tetapi ada yang hampa dari situ. Yang hampa mungkin hari ini karena adanya nilai. Oleh karena itu, bagaimana kemudian refleksi daripada 17 atau bulan kemerdekaan ini harusnya kemudian kita isi dengan spirit yang lain, bukan hanya pada wilayah fisik, tetapi bagaimana kemudian pada wilayah intelektualitas dan bagaimana kemudian mencintai Indonesia. Karena kenapa? Mencintai Indonesia hubbul watan minal iman. Mencintai Indonesia ini adalah sebagian daripada iman. Dan hal-hal yang kemudian ingin saya sampaikan terakhir pada khutbah singkat kali ini adalah bagaimana kemudian kita sama-sama melihat bahwa kondisi kemanusiaan yang hadir hari ini itu sangatlah kontras dengan apa yang dicita-citakan Islam. Oleh karena itu, ikhtiar kita sebagai umat Islam atau umat yang beragama, apatah lagi orang Indonesia, yaitu bagaimana adanya sikap yang disebut dengan sikap tasamuh atau sikap tenggang rasa. Mungkin boleh jadi rival lawan tak mana, mungkin di sisi kita semua mungkin ada silang dan beda pendapat, tetapi jangan karena beda pendapat itu, jangan karena silang pendapat itu membuat kerukunan kita buyar, membuat persatuan kita melemah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, nata'awan fima tafakna wa nata'awan fima khilafna. Terhadap sesuatu yang sama-sama kita berpendapat pada satu ini, mari kita saling menguatkan. Dan terhadap hal yang mungkin berbeda, terhadap hal yang mungkin kontradiksi dengan kemauan kita, mari kita saling berlapang dada. Saya tutup ini dengan salah satu kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu Rasulullah ingin masuk untuk sholat di masjid. Kebetulan di tempat wudhu Rasulullah mendapati ada seorang sahabat yang salah kodong cara wudhunya, salah cara jendik, dan melu imajin na salah cara jendik. Ketika itu posisi Nabi sebagai Nabi mungkin memiliki otoritas untuk menegur langsung orang yang salah wudhunya ini dengan mengatakan bahwa salah wudhumu, ulangi. Akan tetapi Nabi tidak. Nabi menahan, Nabi tidak melakukan itu. Alhasil
Dipanggillah Sayyidina Ali ke Nabi. Ya Ali ta'al, wahai Ali kesini. Alhasil Sayyidina Ali kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, apa kira-kira gerangan? Apa kira-kira sebab Rasul memanggil saya? Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, silahkan mewudhu di sampingnya orang yang berwudhu itu sebelum masuk masjid. Alhasil apa yang terjadi? Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berwudhu di samping orang yang salah wudhunya itu. Saking halusnya caranya Nabi, halusnya cara Nabi kita. Nabi tidak mengatakan Ali pergi wudhu di samping orang yang salah wudhunya, tetapi Nabi mengatakan, wahai Ali, pergilah wudhu di samping orang yang berwudhu itu. Alhasil apa yang terjadi, singkat cerita, Sayyidina Ali kemudian berwudhu di sampingnya orang yang salah wudhunya itu. Dan hebatnya lagi, orang yang salah wudhunya ini ternyata melihat wudhunya Sayyidina Ali. Di dalam hatinya orang yang salah wudhunya ini, dia mengatakan bahwasanya tidak mungkin salah wudhunya Sayyidina Ali. Mulai dari bangun Nabi sampai tidur kembali sampai beraktivitas, Sayyidina Ali selalu bersama Nabi. Berarti saya yang salah itu dalam wudhu. Luar biasa orang yang salah wudhunya ini, mengetahui bahwa dirinya salah dan dia mengulangi wudhunya, kemudian sama-sama masuk ke masjid. Kalau kita ingin melihat, inilah yang disebut dengan lianrewi ulawuna nadena irempak salakana. Artinya ada hal yang dimana kita mampu menyentuh titik dalam daripada manusia itu tanpa memberikan teguran-teguran yang bisa melukai hatinya. Itulah yang diberikan contoh kepada Nabi, kepada kita semua oleh Nabi, yaitu bagaimana kemudian kita menjadi rahmatan lil alamin, bagaimana kemudian kita menjadi orang yang menjadi rahmat bagi sesama manusia. Karena pada dasarnya Islam itu adalah ajaran keselamatan, dan ketika ajaran itu lepas daripada keselamatan, maka otomatis secara definitif itu kemudian keluar daripada Islam. Artinya kalau umat Islam bantui orang-orang yang tertindas, kalau umat Islam bantui orang-orang yang membutuhkan, kalau umat Islam bantui agamanya Allah, bukan membantu agama Allah hanya dari segi materi, tetapi bagaimana kemudian spirit dan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan itu mampu kita jawantahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa alamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiqi wal hidayah wa yaduna syirka wal munkarat. Allahumma iftah alaina abwabal khairi wal barakah was sama'i wal quwwah was sihha wa abwabal jannah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah bi kulli syai'in min Allah. Ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.